Wah, sudah ada 15 orang yang menghadiri session ini. Oke. Oke, teman-teman, mohon bantuan. Apakah suara saya terdengar dari teman-teman? Silakan kalau aman, audionya aman, videonya aman. Silakan mohon bantuannya untuk menuliskan di chat kalau suaranya terdengar dan videonya juga bisa ditampilkan dengan aman. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Jilianita Berliani. Siap, aman, alhamdulillah. Baik, kita nanti bersiap untuk belajar bareng-bareng di sesi mentoring ini. Dan nanti, seperti halnya sesi-sesi yang lain, teman-teman, itu di mentoring kita nanti akan mengundang up to 7 partisipan yang akan bareng-bareng, kita bareng-bareng belajar mengidentify proses apa sih yang berpotensi untuk diotomatiskan. Dan nanti sifatnya lebih ini ya, lebih engaging gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, kalau ada yang mau dibahas silakan dibahas, ada yang apapun itu gitu. Jadi kalau yang di stage itu kita hanya searah, kalau yang ini harapannya uh, lebih dua arah, lebih lebih kita gunakan untuk ajang berdiskusi gitu. Karena saya juga pengen banget nih belajar dari teman-teman juga gitu. Dan belajar itu bisa kalau yang sesi online ini belajar itu bisa dari siapa saja ya, bukan hanya dari siapa yang tampil di dalam video, namun juga kita bisa belajar dari teman-teman yang lain, dari case-nya teman-teman yang lain juga, dari pengalamannya teman-teman peserta yang lain juga. Oke, oke 11.25 untuk mengefisienkan waktu langsung aja saya izin untuk ada sedikit sedikit apa namanya pengantar agar lebih mudah lagi nanti Bapak Ibu dan teman-teman menjalankan aktivitas di mentoring ini untuk mengidentify potential automation process. Oke, baik. Oke, sudah muncul ya. Oke, langsung aja. Nah, di CIAS kami itu punya CIAS Automation for DX Framework. Jadi ada discover, design, develop, deploy, dan extend. Ini adalah bagaimana mengimplementasikan automation atau work automation ini menggunakan 4DX framework. Dan kali ini dengan waktu yang cukup terbatas, tentu saja kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita akan lebih praktek aja ke spesifiknya ke discover. Dan di discover ini ada 3 langkah mudah. Yang pertama proses inventory. Kita inventaris dulu prosesnya ada apa aja sih, ada proses apa aja. Dan yang kedua kita akan define kompleks tersebut. Dan yang ketiga kita akan memprioritaskannya. Mana dulu yang mau kita kerjakan dan yang memang perlu kita kerjakan untuk di awal-awal automation ini. Nah, silakan untuk di task ini, di sesi ini kami bantu dengan sebuah tools menggunakan Excel, dan di Excel nanti sudah tinggal nulisin aja, tinggal ketikin aja karakteristik atau parameter dari masing-masing proses. Kemudian Excel ini nanti akan memberikan perhitungannya, memberikan rekomendasinya terkait masing-masing proses tersebut. Dan untuk mengefisienkan waktu, sembari saya memberikan sedikit penjelasan di awal, silakan untuk masuk ke bit.ly garis miring OA strip CIAS 2020 huruf besar semua, dan Excel ini silakan di-download, jangan dirubah di Excel-nya ya, silakan di-download, nanti teman-teman semuanya boleh download, nantinya juga bisa mengembangkan Excel ini sesuai dengan kondisi organisasinya teman-teman. Dan Excel ini, tools ini saya buat untuk membantu teman-teman untuk memberikan gambaran teman-teman sehingga nanti setelah sesi ini teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri di organisasinya teman-teman. Oke, silakan download dulu sembari saya ada sedikit penjelasan tentang bagaimana mengisi Excel-nya. Oke, proses inventory yang pertama, tentu saja tadi manual dan repetitif itu dilakukan oleh orang. Sebagian besar proses flow-nya itu dilakukan oleh si orang-orang ini, dan proses flow-nya itu standar untuk banyak kasus. Kemudian suatu decision-nya itu cukup jelas, ada logic yang jelas, if then else, jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika tidak maka yang lain, misalnya gitu. Terus kemudian standar input, input type-nya, oh tipenya itu dia PDF, tipenya Excel, oh tipenya dari form apa, oh tipenya
TXT gitu kan. Oh, tipenya CSV dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada scan-scan dokumen, oh oke, posisinya jelas, oke. Bisa dikirim ke sini kah untuk link downloadnya? Bisa, insya Allah. Oke, saya bantu untuk kirim link downloadnya. bit.ly garis miring OA yes. Saya yang bikin kok saya yang lupa. Cias 2020. Cias 2020. Udah dibantu sama teman-teman dari Cias. Terima kasih banyak. Oke. Sami-sami Pak Sugihmoro. Oke, lanjut. Teman-teman, nanti di awal teman-teman bisa inventaris dulu nih. Yang terbayang di teman-teman, proses apa aja sih yang dari bisnis unit kita sendiri dulu aja. Oh, proses apa aja sih yang kita lakukan yang memang masuk nih ke parameter ini. Kita masukin aja dulu semuanya. Kita nggak usah terlalu lama berpikir, oh iya sih, ini ada rule base, tapi kok kayaknya kompleks, kok kayaknya ini. Nggak, masukin aja dulu. Masukin semuanya dulu. Nanti kita akan saring lagi di stage berikutnya. Terus kemudian, iya sih, ini manual, tapi ya nggak sepenuhnya manual. Ini repetitif sih, tapi kok kayaknya nggak sering-sering banget, nggak apa-apa, masukin aja dulu. Gitu. Nanti kita akan saring lagi di proses, di stage berikutnya. Pokoknya kita udah ada gambaran, oh ini bisa nih, kayaknya ini bisa, kayaknya ini bisa, oh kayaknya ini bisa. Yang kayaknya itu tadi masukin aja dulu semuanya. Nggak usah terlalu dipikirin berat di awal. Kita inventaris dulu prosesnya seperti apa. Terus kemudian berikutnya kita akan define complexity. Di mana complexity ini pertama, inputnya. Inputnya sudah terdigital atau belum? Atau jangan-jangan masih tulis tangan, atau sudah terdigital tapi belum terstruktur dengan baik, atau sudah terstruktur. Terstruktur tuh maksudnya kayak form gitu kan, formnya tuh jelas, punya pattern yang jelas, punya pola yang jelas juga, punya urutan-urutan yang jelas, field-nya juga standar. Terus kemudian rule based, decision making-nya itu berdasarkan subjektivitas apa enggak, atau hanya berdasarkan rules tertentu gitu kan, atau kombinasi keduanya. Terus dalam membuat decision itu seberapa mudah atau seberapa kompleks decision yang perlu diambil, itu akan menentukan faktor complexity. Kemudian stability, ada nggak sih perubahan di prosesnya atau di RE environment-nya. Misalnya nih ada sebuah proses yang mau kita otomasikan, tapi ternyata 4 bulan lagi itu proses ini bakal berubah loh karena adanya aplikasi tambahan lain. Itu juga cocok nggak sih untuk dilakukan automation gitu kan? Terus kemudian yang berhubungan sama sistem. Ternyata sistem yang berhubungan sama proses yang mau kita automation-kan itu nantinya akan diganti oleh sistem yang lebih baru dalam jangka waktu 4 sampai 6 bulan ke depan gitu kan. Ya, mungkin kita harus tunda dulu misalnya seperti itu. Terus kemudian maksudnya tunda automation-nya ya, bukan tunda penggantian sistemnya. Kemudian involvement dari IT environment. Ada berapa jumlah aplikasi sih yang terlibat di dalam prosesnya teman-teman tersebut? Kemudian apakah diakses direct gitu atau lewat virtual environment atau semacam Citrix atau virtual box, virtual machine gitu. Itu akan menambah kompleksiti dari proses yang akan diotomatiskan. Kemudian proses handling, berapa jumlah step-nya yang perlu dilakukan untuk menjalankan proses atau aktivitas tersebut. Kemudian ada berapa banyak skenario yang ada. Misalnya jika inputnya ini, maka ini. Tapi jika inputnya ini sama ini dan yang lakuin orang ini, maka caranya beda lagi. Dari cara yang beda lagi itu akan menghasilkan input output baru lagi. Kalau outputnya seperti ini, wah panjang banget itu. Itu pasti juga akan menambah kompleksitas dari sebuah automation. Dan lanjut, apa sih potential value dari automation? Seperti yang tadi di sesi di stage, cost saving, ada productivity, quality improvement, standard compliance, customer satisfaction, termasuk juga strategic alignment dengan arah transformasinya perusahaan. Itu juga suatu potential value. Tapi di latihan kita kali ini, pakai yang paling gampang aja, kita nanti mengukurnya pakai FTE reduction. Itu paling gampang untuk dihitung. Terus kemudian prioritize. Prioritize teman-teman bisa pakai yang ini, yang 3x3 atau yang 2x2. 2x2 itu nanti ada yang do it now, ada yang make it project, make it task, forget gitu kan. Kalau saya sih karena di Excel itu nanti ada parameternya low, medium, high, saya gunakan yang metrik 3x3. Di mana ada yang
kita start immediate nih karena kompleksitinya rendah dan value-nya tinggi banget. Atau kemudian kita compare dulu deh, karena kan resource terbatas nih, kita compare dulu deh mana duluan nih dari 2 box ini yang akan dikerjakan gitu. Tapi kalau prosesnya itu, kalau resource-nya kita besar nggak terbatas, ambil aja dua-duanya, kerjain semua barengan sama yang start immediate. Terus kemudian untuk yang tengah-tengah, yang arah linear, artinya semakin kompleks, semakin tinggi value-nya dan itu linear bentuknya, maka kita prepare untuk invest hal tersebut. Kemudian juga yang berikutnya compare dan prioritize kalau resource-nya masih ada. Kalau resource-nya udah nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Apalagi yang terakhir, complexity-nya besar banget, value-nya hampir nggak ada, just forget it for now. Oke, teman-teman, silakan. Jika ada teman-teman yang ingin bergabung dan kita akan bahas, kita praktekin ya gimana kita mengidentify-nya sampai kita prioritizing nanti. Silakan untuk klik ask to share video and audio di di sebelah atas sini. Bener ya? Semoga tidak salah nunjuk. Hai, silakan. Halo, Ibu selamat siang. Silakan. Teman-teman yang lain. Thank you sudah accept ini ya permintaan. Oke. Yes. Let's practice, silakan teman-teman. Oke, sembari nunggu teman-teman yang lain. Biasanya Ibu Soraya Faradila, panggilannya apa Ibu? Iya. Oke, Kak Aya. Oke, ini Kak Aya. very interesting banget ya, karena kebetulan saya sebenarnya posisinya adalah HR, specialty-nya lebih ke talent development. Jadi tapi nggak cuma talent development, juga organization development. Jadi singkatannya OTD, Organization and Talent Development. Nah, kebetulan saya di HR itu banyak banget project automation yang sudah pernah dikerjakan dan lagi dikerjakan dan lagi direncanakan untuk dikerjakan. Nah, yang sekarang ini sebenarnya ingin saya masuk dalam mentoring session ini, saya itu lagi mau membangun sebenarnya automation untuk onboarding karyawan, karena pertimbangannya adalah onboarding itu dilakukan secara rutin, setiap bulan selalu pasti ada. Nah, dan juga output yang kita butuhkan adalah itu bisa terukur gitu. Nah, cuman untuk ngebangun onboarding ini sebenarnya kan memang lebih baik menggunakan learning management system, dan saya sendiri sedang propose dengan manajemen saya, dan ya mungkin karena high cost juga, jadi itu mengalami kendala gitu. Tapi sekali lagi ini sebenarnya high priority karena ini kan berkelanjutan, berjalan gitu, dan itu nggak bisa ditunda automationnya gitu. Karena kalau kita misalnya nunda-nunda terus, tim saya itu punya banyak tugas lain, project-project lain yang juga mereka harus kerjakan. Jadi seperti yang tadi dibilang bahwa kita itu mau bikin menyelamatkan orang-orang itu dari pekerjaan rutin yang sebenarnya itu bisa diotomasikan gitu. Nah, mungkin saya butuh panduan sedikit nih kalau misalnya saya membuat sebuah proses onboarding itu menjadi otomasi. Bisa dipandu dikit lah, Coach Adit. Oke. Di sini kita kan nanti akan mengidentify ini prosesnya yang seperti apa, kompleksitinya seperti apa, potential value yang bisa diberikan, kemudian ini masuknya di ranah yang mana sih? Yang di 9 kotak tadi gitu ya. Oke. Kalau kita berbicara onboarding nih, Kak Aya, onboarding. Oke, saya tulis aja ya. Oke, misalnya unitnya adalah HR-nya HR recruitment misalnya gitu ya. Kemudian prosesnya onboarding. Oke, di onboarding ini tadi kita akan identify dulu dari sisi inputnya. Jadi kalau sekarang ini kita ngomongin as is proses ya, bukan nanti prosesnya setelah automation. Nah, proses yang ada sekarang itu bentuk inputnya seperti apa sih? Satu, dia nggak digital dan dia nggak terstruktur, atau dia udah digital sih dan udah terstruktur, misalnya ada dalam bentuk form atau dalam bentuk apa sampai. Sebenarnya kalau sekarang gitu sudah terstruktur, jadi misalnya satu orang untuk satu posisi itu sudah tahu apa yang akan diberikan, misalnya contoh materi, bukan hanya materi sih, tapi lebih kayak step by step. Kalau saya sih bilangnya checklist ya, onboarding checklistnya tuh sudah ada. Dulunya memang by form paper banget, tapi kan saya mau mengalihkan paper itu jadi paperless gitu, supaya
paper itu kan pasti mudah hilang, bla 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 dan segala macam. Nah itu sudah ada, udah kita susun. Terus digitalnya memang sebetulnya sudah ada dengan paksaan saya menggunakan Google Classroom. Seperti itu. Jadi beberapa topik yang ada itu saya paksakan untuk saya taruh di situ, karena misalnya contoh kayak ada beberapa topik yang sekiranya itu contoh misalnya company profile, terus kemudian organization structure, yang terus peraturan perusahaan, itu semuanya kita bikin dalam bentuk video sudahan ya, satu persatu secara sederhana. Terus juga beberapa untuk posisi-posisi seperti tim sales, kemudian tim finance, itu juga kita udah bikin semacam tutorialnya in video. Ya kita ngumpulin itu dan masukin itu ke dalam satu wadah yang kita, ya Google Classroom itu gitu. Cuman ya at least sebenarnya ada beberapa kendala juga kalau di Google Classroom itu kan memang tidak semua orang bisa punya akses, kecuali hanya yang punya akun Gmail kayak gitu. Gitu sih. Sudah terstruktur dan sudah ada versi digitalnya sedikit. Oke. Untuk memberikan saya gambaran saat ini nih, proses yang ada sekarang dari ujung sampai ujung seperti apa sih yang mau kita otomatiskan ini, as is prosesnya? Yang dilakukan pertama apa, kemudian ngapain sampai jadi yang pertama kali itu tahap awal adalah ini kan untuk new hire. Jadi untuk karyawan baru itu setelah mereka masuk, nah pasti akan menerima yang namanya onboarding classroom. Nah, onboarding classroom ini kira-kira sebenarnya sih ada beberapa complexity. Jadi untuk posisi level tertentu itu bisa 2-3 hari cukup. Untuk posisi yang supervisor atau manager itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Tapi sudah ada gitu. Jadi complexity. Sebenarnya kalau secara inventory kita udah ada. Oh, untuk posisi ini apa saja berapa lama, posisi ini apa saja berapa lama. Dan setelah nanti itu prosesnya udah berjalan, mereka itu akan menerima, akan melakukan semua onboarding checklist yang sudah diberikan. Oh, harus melakukan ini. Nah, kemudian tim HR itu bertugas untuk melakukan tracking. Si A sudah selesai checklist yang ini sudah selesai berapa kali? Sudah selesai semua enggak? Atau mana yang prosesnya mereka belum selesai? Nah, tujuannya di sini adalah mengkombinasikan proses onboardingnya yang dilakukan sama karyawan, tapi juga bisa di-tracking secara sistem otomasinya. Nah, ketika kita sudah tahu karyawan ini sudah melakukan proses ini, karyawan pun di sisi karyawan bisa mendapatkan reminder, notifikasi bahwa oh saya belum melakukan ini dan saya perlu memfollow up yang checklist yang belum saya kerjakan. Nah, dari sisi lain di HR pun juga mendapatkan informasi kayak gitu. Sampai akhirnya di ending itu kita mendapatkan KPI. Kita punya KPI juga untuk onboarding dalam bentuk completion. Jadi berapa persen pemenuhan materi onboarding yang sudah diberikan sama perusahaan dan sudah diterima sama karyawan, dan ada targetnya juga gitu. Karena kita ingin membuat onboarding itu tujuannya adalah strategik dan memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang seharusnya mereka berikan. Itu. Cukup clear? Oke, ya gambaran besarnya prosesnya seperti itu ya. Untuk dari karyawan new hire, sifatnya new hire, kemudian di situ ada onboarding checklist-nya, kemudian dari onboarding checklist mereka melakukan activity-activity-nya, kemudian bisa di tracking. Dari tracking itu nanti akan menghasilkan suatu some kind of report, summary berapa persen sih yang sudah diberikan dan yang sudah versus dengan yang sudah diterima oleh karyawan. Oke. Nah, awalnya kita akan mendefine itu, kalau saya lihat ada 2 aktivitas besar nih. Ada dari creating a checklist-nya, kemudian dari checklist itu bagaimana men-tracking-nya, kemudian dari hasil tracking-nya bagaimana membuat summary-nya, membuat report-nya. Nah, di sini kalau kita onboarding, kita misalnya nih ya, di sini kita bisa tulis onboarding, atau kita bisa tuliskan ini mana ya kursornya? Oh, ini dia. Oke.
di sini kita bisa tuliskan onboarding atau kita bisa breakdown, misalnya onboarding checklist, kemudian proses untuk tracking onboarding, kemudian yang ketiga proses untuk untuk membuat summary. Ini prosesnya onboarding checklist. Jadi ketika kita breakdown lebih onboarding itu mungkin kayaknya panjang gitu ya. Nah, nanti nge-break kita juga bisa breakdown. Onboarding checklist. Nanti onboardingnya tinggal di summary dari bawah. Onboarding checklist. Terus kemudian tracking onboardingnya, tracking onboarding activity. Terus kemudian kita bisa proses yang dilakukan adalah untuk generate report atau summary. Oke. Misalnya nih, let's say ya dari proses onboarding checklist deh, atau katakanlah tracking, atau dari mana dulu misalnya onboarding checklist. Onboarding checklist, kalau kita berbicara terkait data input, dia dapat data dari mana aja sih dan bentuk datanya seperti apa? Onboarding checklist buat preparation ya sebenarnya. Mungkin bahasanya lebih tepat onboarding preparation kali ya, karena onboarding preparation itu nanti onboarding preparation itu termasuk di dalamnya ada checklist dan juga data karyawan barunya. Jadi data karyawan barunya itu kita dapat dari sistem HRIS. Jadi itu sudah systemized juga sebetulnya, tinggal cuman memang ini nggak terkoneksi, sistem ini tidak ada dalam HRIS saya, jadi istilahnya kita harus bikin sendiri gitu. Nah, nanti ada input karyawan barunya siapa, masuk tanggal berapa, posisi apa, dia di penempatannya di mana, dan kemudian nanti input berikutnya adalah kalau if then tadi ya, if posisinya A, maka dia akan dapat jadwal B gitu. Benar. Yes. Oke, Kak Aya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Oke. Dari yang tadi, sudah digital ya, karena dia sudah sistemik, menggunakan sistem HRIS, dan mostly sistem HRIS itu bentuknya sudah digital dan terstructure. Kemudian ada nggak sih data-data manual? Yang masih tulis tangan, harus di scan dulu, harus diapain? Sebenarnya sih nggak ada sih. Semuanya mungkin kalau bilang manual masih manualnya lebih kepada manual Excelan aja. Kita misalnya jadwal nih, jadwalnya itu harus kita ketik dulu di Excel, terus kita infokan kayak gitu loh. Oke, kalau input datanya artinya semuanya sudah digital. Ada yang di scan nggak? Nggak ada sih, kalaupun itu ada sebenarnya untuk karyawan baru itu sudah masuk di HRIS, sudah di scan dan ditaruh di HRIS-nya, jadi ini terpisah. Oke. Terus kalau sistem HRIS tadi udah terstructure, terus kalau untuk yang tadi ada sempat dimasukkan ke Excel, Excelnya punya bentuk format yang standar nggak? Punya template-nya atau barang ada template-nya? Oke, artinya lebih dari 80% itu sudah terstruktur inputnya. Nah, sekarang masalah rule base-nya nih. Dalam kita menentukan decision-nya, if then else-nya itu tadi, itu mostly bisa dilakukan menggunakan aturan baku, atau kadang ada level of subjectivity dari kitanya. Saat ini sih memang dikombinasikan antara level subjectivity sama baku. Cuman sebetulnya bisa dibakukan, karena situasional untuk yang subjektif ini sangat situasional banget ketika misalnya posisi ini posisi yang belum pernah ada, posisi baru. Tapi untuk posisi yang sudah existing itu ya udah pasti ini gitu. Baku. Oke, katakanlah mostly rule based. Untuk posisi yang sudah existing pasti baku. Kalau belum pernah ada ya harus dibikin dulu gitu kan. Dan nanti kalau sudah dibikin, ya nanti akan berlaku untuk semuanya. Oke. Terus kemudian dalam waktu sampai 3-6 bulan ke depan akan ada perubahan proses nggak sih? Prosesnya nggak ada, lebih ke apa ya, kualitinya aja yang ditingkatkan, kualitas dari prosesnya. Kualitinya, oke. Ya. Flow prosesnya nggak ada yang berubah, sistem yang digunakan ada yang berubah?
HRIS Cuman sistemnya akan kepingin mungkin enhance yang atau tadinya apa gitu. ini prosesnya kan sama nih, yang tadinya misalnya masih semi manual mau benar-benar dijadikan digital. Mungkin lebih kayak platformnya aja yang kalau misalnya propos saya disetujuin tinggal diganti aja kayak migrasi gitu loh. Migrasi ke platform yang baru, tapi prosesnya nggak berubah sama sekali. Prosesnya nggak berubah, aplikasinya itu berubah kalau memang itu pas akan diotomatiskan. Tapi untuk saat ini itu belum ada rencana untuk Ya mengenhance sudah ada, aplikasi cuman tersebut. belum tahu gitu. kapan bisa implementasinya sih. Belum tahu kapan. Oh, Oke. Let's say the very small change gitu ya. Jumlah step langkah-langkahnya ada berapa sih? Lakuin ini, ngeklik itu, ngeklik apa, pindah screen lagi, harus login kemana lagi, apa lagi? Kalau sekarang perkiraan aja. Kalau sekarang ini sebenarnya ada, kalau dari sisi individunya ya, karyawannya sendiri, karena ini kan fokusnya ke karyawan ya, itu cukup melakukan mungkin 3. 1, download jadwal, download preparationnya tadi. Terus yang kedua dia mungkin kalau ngeklik ya, versi klik, memulai start dia belajar di situ atau melakukan to-do list yang sudah diberikan jadwalnya, dan yang terakhir adalah memberikan feedback. Itu sih. Karena feedback itu yang saat ini dijadikan acuan buat summary. Kalau untuk kayak misalnya download jadwal, let's say ya, tadi 3, terus kemudian download jadwal, dia perlu login ke sistem tertentu, misalnya login, terus kemudian dia menuju ke jadwal, kemudian dia download, misalnya ada 3 step, tadi ada masalah 3. Perkiraan berapa itu? Sekitar 10 sampai 15 step? Nggak sampai 10 sih. Iya. Nggak nyampe 10. Oke, nggak nyampe step. Terus kemudian dalam membuat keputusannya itu rata-rata nggak perlu, maksudnya no brainer, nggak perlu mikir gitu kan? Atau memang ada simple decision yes or no? Atau memang ada suatu decision yang lebih kompleks lagi dalam menjalankan aktivitas? Decision mungkin kalau karyawan lebih ke sudah selesai atau belum gitu, finish gitu, kayak gitu kali ya. Nggak ada sih, harusnya itu kayak flow gitu loh, ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja ya, ya udah. Oke. Menurut Kak Aya, ada berapa persen sih dari rangkaian proses ini yang ini harus manusia nih gitu. Emang ini harus orang yang lakuin gitu. Misalnya attending sesi apa namanya? Apa sih kalau orang karyawan baru itu misalnya orientasi gitu, kalau yang namanya attending dia join Zoom gitu, kan harus orang beneran gitu kan. Terus kemudian ada aktivitas yang memang itu harus orang beneran nih. Misalnya ada satu decision atau apa yang itu harus orang beneran nih yang lakuin gitu kan. Enggak 100%, mungkin 90% tuh attending sih. Jadi dilakukan sama karyawannya. Kalaupun ada 10% itu lebih kepada kaitannya dengan summary kayaknya ya. Kalau summary itu kan sebenarnya pengisiannya tetap dari karyawan, cuma nanti ada hasil yang kita bisa tahu bahwa dia ini komplit atau tidak. Terus kemudian skor dia satisfaction-nya terhadap proses onboarding itu, tapi semuanya orang sih. Ya dia harus ada, dan nggak melulu, maksudnya flow ini harus benar-benar dipastikan orang itu yang melakukan. Gitu. Flow itu dipastikan orang itu yang melakukan gitu. Oke. Misalnya kayak butuh input dari tempat lain dan itu memang harus orang yang lakuin gitu. Atau memang sebenarnya itu tuh bisa kok gitu kan. Bisa kok diotomatiskan. Mungkin bisa kalau misalnya gini, dari sisi materi ya. Materi itu sebenarnya ada yang sudah, ya tadi yang saya bilang, ada video yang sudah diberikan. Itu kan menggantikan proses teacher-nya ya, teaching-nya itu. Jadi sudah ada, tinggal belajar by system kayak e-learning gitu kan. Nah itu dia, tapi kan individunya kan kita harus memastikan individunya melihat bahwa sudah belajar e-learningnya ini. Mungkin kalau dalam LMS itu kan biasanya kayak harus nyelesain learning journey-nya dulu nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya itu sih modelnya.
Oke. Memastikan bahwa si individunya ini melakukan apa enggak, dan itu sebenarnya by system pun bisa. Tapi kalau bikin kontennya itu kan harus orang gitu kan, karena yang bikin orang gitu ya. Oke. Dari sekian rangkaian proses, kalau estimasinya berapa persen sih kalau diestimasikan yang nggak bisa digantikan sama mesin, yang itu harus orang? Misalnya kayak bikin kontennya itu memang harus orang. Apalagi berapa persen kira-kira estimasinya? Kayaknya memang harus orang semua sih. Kayaknya harus orang semua. Saya mungkin saya punya beda pandangan ya dengan Mas Adib ya. Yang dimaksud dengan kalau misalnya kontennya ya memang harus orang yang bikin, tapi konten ini kan sudah tersedia di dalam sistem nih, itu kanalnya kayak gitu. Oke, konten sudah tersedia, nggak masalah gitu ya. Oke, konten sudah tersedia, aman, tinggal ngejalanin flow-nya, dan ketika ngejalanin prepare-nya, checklist-nya, nentuin dia udah sampai mana sih, udah komplit atau belum, itu itu sebenarnya bisa digantikan lah, nggak harus orang gitu kan ya. Mungkin gitu. Oke, let's say untuk keraguan-keraguan ini kita put let's say 10% misalnya gitu ya. Nanti secara elaborasinya nanti bisa teman-teman juga di organisasi masing-masing coba sekalian dipikirkan. Oh, berapa ya gitu ya. Aplikasi yang terlibat ada berapa aja? Tadi yang saya lihat ada HRIS, ada Excel, terus ada apa lagi? Iya, Google Classroom, ada apa lagi? Kemudian sebenarnya kalau misalnya ada satu sistem tertentu yang kita punya secara internal itu sebagai kayak akun demo gitu untuk beberapa posisi. Jadi gini, untuk tim sales, tim sales misalnya dia punya aplikasi untuk salesnya sendiri. Nah, pada saat onboarding tuh pakai akun demo kayak gitu. Oke. HRIS, akun demonya itu sistem apa itu namanya? Enggak beda. HRIS juga? Oh, ada sistem. Beda lagi, HRIS, Google Classroom, Excel, pakai tempat. Terus mungkin juga ada Zoom juga. Okay. Jadi ada beberapa, mungkin bukan Zoom sih, tapi lebih kayak introduction gitu loh. Jadi kayak media player tertentu yang mungkin kita bikin secara internal untuk company introduction-nya. Tapi itu kayak lebih mungkin kayak link-nya yang kita masukkan ke dalam sistem gitu loh. Oke. Tadi hitungan saya sekitar 4-5 application dan semuanya direct ya, diakses direct ya. Nggak ada gini kan? Apa ya? Virtual machine gitu nggak ada. Oke. Direct semua. Frekuensi. Kita ngomongin proses handling secara frekuensi. Daily kah, monthly kah? Kalau tempat saya dulu karena rekrutmennya lagi sering weekly gitu atau bi-weekly gitu. Ini sih yang rutin jelas. Yang rutin jelas kita mau hitung. Cuman memang tergantung dengan situasi juga. Kadang ada misalnya kita lagi penuh-penuhnya bisa yang tadinya monthly terus diganti bi-weekly. Tapi pasti monthly karena trackingannya by monthly. Oke. Monthly. Rata-rata volumenya ada berapa sih? Berapa siklus sih? Berapa siklus yang melakukan ini ya? Berapa orang? Setiap bulan fluktuatif sih. Cuman kalau saya mau ambil sedikit rata-rata 20-30 mungkin ya. Karena ya 20-30 let's ambil 30. Oke. Dalam melakukan siklus itu, misalnya yang tadi onboarding preparation itu rata-rata aktivitasnya berapa menit sih per activity per satu siklus? Selesai ya. Kalau dari awal sampai selesai sesuai jadwal sih. Kalau misalnya jadwal, kalau kita berdasarkan jadwal satu orang, berdasarkan per posisi itu tergantung posisinya. Jadi ada posisi yang dia 2 hari cukup. Ada posisi yang dia 1 minggu gitu. Oh oke. 2 hari itu karena kan dia harus attend sesuatu gitu kan. Dia hanya butuh 2 hari prepare mungkin kayak materi yang diberikan tidak perlu banyak gitu ya.
Nah, tapi ada posisi tertentu yang memang harus banyak, dia harus mempelajari semua bisnis proses nih. Nah, berarti dia memang harus butuh waktu yang lebih panjang untuk melakukan onboarding. Dan itu. Tapi ketika berinteraksi dengan sistem, katakanlah dari login ini, mindahin ke apa, kemana, itu secara mungkin kalau dari satu sesi ya, karena itu kan harus di breakdown, materi itu kan harus di breakdown lagi berapa sesi untuk orang, kan yang 2 hari berarti kan sedikit nih, kalau yang misalnya seminggu itu berarti banyak kan prosesnya. Kalau misalnya satu sesi let's say 2 jaman lah untuk dia masuk login di per sesi itu, mungkin loh ya. Termasuk 2 jam itu termasuk tapi sesinya ya? Kalau ngeklik doang sih ya. Kalau sesinya dipotong, prosesnya dari login, terus kemudian dia klik ini, klik itu, ngapain, generate report atau apa itu? 10 menit. 5 menit, 10 menit. Oke, let's say pernah ya error kayaknya nggak ada ya? Kalau sekarang sih nggak ada error karena kan tidak pakai sistem. Jadi mungkin lebih ke kapan dikerjainnya gitu loh. Kapan dia ngerjainnya. Lebih kapan dikerjainnya itu kan gitu. Sekarang ini kan posisi tersedia, tinggal kapan diaksesnya dan kita monitoring mereka mengakses itu. Dari beberapa aplikasi yang kita sudah punya, ada di 4 sampai 5 aplikasi yang terhubung itu kan sebenarnya kayak ini udah ada nih, ya tinggal si orangnya ini ya, pelakunya ini yang login ini dia udah ngakses semua nggak gitu. Oke. Terus kemudian Oke, untuk speed up. Ini untuk memberikan gambaran teman-teman juga ya. Jadi dari masing-masing activity nanti teman-teman bisa isi di-elaborate lagi, input dari inputnya, dari stability prosesnya, dari complexity-nya, dari average handling-nya. Terus kemudian dari situ nanti teman-teman akan mendapatkan banyak data nih. Misalnya ada banyak proses gitu ya. Ada banyak proses yang teman-teman rekap, inventariskan, kemudian di-assess menggunakan tools ini, dan di bagian kolom ini nih teman-teman dari AE nanti akan memunculkan semacam rekomendasi. Estimasi effortnya itu effortnya kecil atau effortnya besar. Terus kemudian secara benefit atau value-nya, potensialnya itu berapa persen sih? Dan ini ada masing-masing ada statusnya. Dan dari status masing-masing, teman-teman nanti misalnya nih udah banyak nih, udah generate dari satu proses dulu, kelarin. Kemudian ke proses lain, kelarin lagi. Nanti dari tools ini teman-teman akan mampu mengidentify punya set of proses, banyak aktivitas, kemudian dari kolom AE sampai AH ini teman-teman bisa lihat statusnya low effort kah, medium effort kah, high benefit, low benefit, medium benefit. Nanti teman-teman bisa mapping ke yang tadi itu, mapping ke proses prioritasnya. Apakah nantinya prosesnya itu akan perlu di start immediate karena memang itu low effort dan high benefit. Tadi start immediate. Terus kemudian apakah nanti proses-proses tersebut itu perlu di-compare dulu atau diprioritas untuk di next-nya. Kalau memang resource-nya punya memadai, ambil aja dua-duanya. Sama kayak kalau saya nganterin istri ke ITC, pilih jilbab A atau jilbab B. Kalau harganya murah, ambil aja semuanya. Kalau mahal, pilih salah satu. Seperti ini juga. Terus kemudian nanti teman-teman juga bisa menempatkan di masing-masing kotak. Proses ini ternyata kita harus yang compare dulu nih. Kita harus start immediate. Ternyata proses ini tuh kompleks dan value-nya juga nggak terlalu gede. So, just forget it for now. Misalnya gitu. Jadi, ini adalah estimasi. Dan juga teman-teman nantinya bisa mengembangkan lagi. Atau kalau mau dimodify tools ini, boleh silakan dan bisa di-download. Link downloadnya ada dibantu oleh teman-teman dari CIES. Link Excel-nya ada di bit.ly/CIES. Nanti juga bisa saya gabungkan dalam link materi presentasi
yang tadi yang ada di stage maupun yang ada di session kali ini bergabung juga dengan materi-materi dari pembicara yang lainnya. Oke. Oke, Ibu Wenika, sebelum kita tutup, udah jam 12, mohon maaf Mbak Tiwi, agak molor dikit ya, nggak apa-apa ya, ini buat teman-teman juga. Ya, ya Kak Aya, nanti kita bisa diskusi lagi, Kak Aya. Terima kasih partisipasinya. Oke, Ibu Weni, ngukur estimasi effort dan estimasi potensialnya gimana? Itu ada satu formula, ada rumus, dan ada predefined judgment juga. Namanya juga estimasi, ada asumsi yang diambil juga di situ. Dan bahannya apa sih? Bahan dasarnya ngukur estimation effort dan potensial. Yang pertama tadi ada complexity-nya, dari inputnya seberapa kompleks, decision making-nya seberapa kompleks, terus kemudian jumlah step-nya ada berapa perkiraan persentase yang nggak bisa diotomatiskan, itu dari effort-nya. Kemudian untuk potensialnya, potential value-nya, kita di tools ini tadi, saya ambil cara yang paling gampang yang bisa dipraktekkan teman-teman semua di sini di dalam sesi yang lebih kurang 45 menit ini. Itu saya ambil dari FTE reduction, atau berapa sih yang mampu dihemat, waktu yang mampu dihemat di dalam proses tersebut, FTE reduction per tahun gitu. Kalau mau di sebulankan atau mau di semesterkan itu juga bisa di formulanya itu ada, tinggal. Dan ini nggak saya kunci teman-teman, nggak saya lock. Jadi teman-teman feel free untuk bisa memodify tools ini disesuaikan dengan assumption ataupun judgment yang teman-teman miliki di organisasinya teman-teman. Siap. Mantap, Coach Adip. Oke, Mas Adip. Ini sebenarnya jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Kalau Mas Adip mau lanjut sampai jam 1 juga nggak apa-apa kalau ada yang mau join, Mas. Saya mohon izin mau sholat dulu. Nanti insya Allah kita ketemu di networking. Nanti pas istirahat teman-teman klik networking ya. Nanti juga bisa ketemu dengan teman-teman co-kreator yang lain juga. Ketemu Mas Indra, ketemu Mbak Tiwi, ketemu Mas Dwi nanti yang akan setelah ini teman-teman, Mas Dwi nanti akan sharing terkait kolaborasi, dokumen collaboration, dan tentu saja ini adalah satu collaboration dokumen yang less effort sekali tapi mempunyai dampak yang cukup powerful. Bisa dibilang toolsnya free gitu, karena pakai Google, dan sekarang zaman sekarang siapa sih yang nggak punya Google gitu, Google account gitu kan. Dan ini adalah salah satu tools yang gampang banget untuk diimplementasikan. Nanti stay tune di jam 1 atau 1.15 di stage. Jam 1 teman-teman. Oke. Jam 1 di stage dan akan lanjut di sesi seperti ini juga di dalam mentoring class. Dan Mbak Tiwi, tadi tempat saya udah azan dan saya izin untuk boleh, silakan Mas Adip. Istirahat dulu, sholat zuhur dan ngurusin anak. Silakan Mas Adip. Dan juga silakan untuk teman-teman juga nanti selamat beristirahat, selamat makan siang, selamat menjalankan ibadahnya, dan siap-siap nanti untuk lebih prima lagi kita akan bersama dengan para co-kreator yang lain mulai di jam 1. Oke, teman-teman, saya mohon diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan sedikit ini mampu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yeay.